Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan jemaat yang sedang di rumah. Pagi ini Presbiter Jemaat Petra Bogor dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 di rumah jemaat secara online. Kiranya Tuhan Allah sumber hidup memberkati roti makananmu dan air minummu, serta menjauhkan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Sauta. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kami untuk beribadah dalam bait kudus-Mu, namun kami tetap bersukacita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Sebab hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mengingat rayakan hari kemenangan-Mu. Hari ini Yesus Kristus, Anak Allah, telah bangkit menjadi Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, hai seluruh jemaat Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh pelayan-pelayannya. Jemaat yang kekasih, mari kita mulai, kita tahbiskan persekutuan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Dari Injil Markus pasal 16 ayat 7 berkata demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu dan melimpahimu juga. Jemaat silakan duduk. Jemaat, mari kita mengaku akan dosa kita. Saudara-saudara yang seiman, dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati, mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami umat-Mu ini, jika kami meragukan tindakan-tindakan-Mu yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran-Mu. Ampunilah kami umat-Mu ini, jika kami salah dalam memahami kasih setia-Mu, sehingga kami mengira Engkau telah berlaku tidak adil terhadap kami. Ampunilah kami umat-Mu ini, jika kami selalu tergesa-gesa dan tidak sabar menantikan jawaban-Mu atas jeritan dan dosa-dosa kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Adil, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menyelami kasih dan penyertaan-Mu melalui Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin. Salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salib berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 dan 47 yang berkata demikian bagi kita. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian perintah hidup baru. Untuk itu marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita mulai membacanya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bagi Yesus semua
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, di Paskah Kristus, kita akan masuk kembali dalam pemberitaan sabda Allah. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam keadaan kami saat ini, oleh pertolongan Roh-Mu lah kami boleh ambil bagian dalam ibadah hari Minggu Paskah ini. Kami didorong oleh Roh-Mu memberikan kami semangat dan sukacita beribadah, walaupun secara fisik kami berjauhan, tetapi di dalam Kristus kami dekat, bahkan sangat dekat. Dan sekarang bersama-sama kami akan mendengarkan berita Paskah itu ya Bapa. Ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai berita Paskah, bimbinglah kami oleh roh kebangkitan itu, agar kami mengerti pesan-pesan Bapa untuk setiap kami. Dan dalam kebersamaan kami sebagai anak-anak Tuhan, urapilah hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya, agar hamba-Mu dapat berkata-kata dengan benar tentang firman-Mu itu. Demi nama Yesus Kristus yang bangkit, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pada syukur dan segala kemuliaan
jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari mimbar ini saya menyapa khususnya seluruh warga jemaat GPIB Petra Bogor. Semoga Anda selalu berbahagia, selalu bersukacita, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan dalam situasi kondisi yang tentu orang mengatakannya kurang menguntungkan. Situasi kondisi ini membuat orang menjadi lemah, tidak sedikit yang berputus asa, tidak sedikit yang mengalami kebingungan. Dan dengan konteks yang nyata itulah Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya bersama-sama mendengarkan tentang berita Paskah itu. Berita Paskah selalu menggambarkan, memberikan tekanan. Dia adalah berita sukacita, berita yang memberikan semangat bagi kehidupan orang-orang yang mungkin dalam keadaan putus asa. Mungkin dalam keadaan kecewa, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ketakutan dan lain sebagainya. Dua pesan penting yang perlu disampaikan bagi Anda dan saya dalam bacaan kita. Yang pertama berkaitan dengan peristiwa Paskah itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-6, 6b ia berkata begini, ini menurut kesaksian penulis Injil Markus. Ada seorang muda yang berkata dan diyakini itu adalah malaikat Tuhan. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit, suatu penegasan yang penting bagi si orang muda yang diceritakan oleh penulis Injil Markus ini. Bangkit berarti tidak mati. Bangkit berarti tidak kalah. Bangkit berarti tidak menyerah dan tidak akan menyerah. Bangkit berarti menaklukkan sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Kalau dikatakan demikian tentu kita tidak bisa terlepas dengan peristiwa Jumat Agung. Dalam peristiwa Jumat Agung itu yang ditekankan adalah peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Dalam pandangan dunia, pandangan umum orang, kematian itu tanda lambang kekalahan. Memberi petunjuk bahwa orang yang mati itu tidak berdaya. Kalau Bapak Ibu dan saya misalkan pergi ke suatu tempat pemakaman, dan di tempat pemakaman itu ada orang-orang besar, orang-orang hebat, katakanlah begitu. Ada orang kaya di situ, ada orang yang memiliki pangkat yang tinggi, ada yang dulunya waktu hidup ia mempunyai kedudukan yang tinggi, sangat dihormati dan seterusnya. Tapi ketika Anda datang ke situ, ke tempat pemakaman itu, apa yang Anda lihat? Mereka orang-orang yang tidak berdaya. Itu sebabnya tempatnya kita dudukin, kita injak-injak, dia gak bisa berbuat apa-apa. Dalam itu orang yang besar katanya. Selamanya pandangan dunia kematian adalah tanda kekalahan, tanda ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk melawan kematian itu sendiri. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, maka orang berpandangan, pemuka-pemuka agama Yahudi yang sangat membenci dia, sebagian besar tentu, mereka telah berhasil membunuh Yesus itu, maka tentu pengikutnya atau murid-muridnya akan kucar-kacir. Lalu selesailah misi yang dijalankan oleh Yesus itu kalau kematian itu ada. Tapi mereka tidak mengerti
Justru berangkat dari kematian itulah, itu tanda kemenangan Kristus atas dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya kita masih ingat Yesus sering dikatakan anak domba Allah. Setiap ada upacara atau ritual tentang pengampunan dosa dalam tradisi Israel pada masa itu, harus ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, Kristus Yesus digambarkan sebagai domba Allah. Domba yang kudus yang layak dipersembahkan satu kali untuk selamanya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itu sebabnya dikatakan dalam kalimat terakhirnya sudah selesai. Itu artinya misi Bapaknya lewat diri Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menebus dunia ini dari segala dosa, itu telah selesai. Jadi kematian Kristus itu adalah tanda kemenangannya. Jadi terbalik cara berpikirnya. Dunia katakan, sebagian besar pemuka agama Yahudi yang membenci dia saat itu mengatakan dia sudah kalah, dia sudah mati. Tentu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya si jahat pada masa itu terus berupaya menghalang-halangi Yesus. Berupaya mendorong dia dari tempat yang tinggi supaya dia jatuh. Tapi tidak bisa. Karena bukan itu cara Yesus mati. Dengan berbagai macam cara bagaimana ia bisa dijebak oleh pertanyaan-pertanyaan untuk membunuh dia, merajam dia dan sebagainya. Tidak bisa karena bukan itu rencana Allah. Yesus harus mati di kayu salib. Setelah dia selesai menyampaikan firman Tuhan, firman Bapaknya kepada dunia saat itu. Mengajarkan mendidik murid-muridnya. Pada orang banyak. Sekarang tiba saatnya ia harus mengorbankan dirinya untuk mati di salib, untuk menebus dosa. Darahnya harus ditumpahkan. Tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Saudara, kita lihat rangkaian tentang kematian dan peristiwa kebangkitan Kristus. Disitulah ketika Yesus telah berhasil menjalankan misi Bapaknya untuk menyelamatkan dunia. Yesus telah berhasil mempersembahkan dirinya sebagai domba atau anak domba Allah untuk dipersembahkan supaya dunia ini mendapatkan anugerah pengampunan. Jadi yang penting di sini adalah Kristus yang mengorbankan dirinya. Setiap minggu ada hari Jumat. Tapi kalau dikatakan dia Jumat Agung, karena Yesus itulah yang membuat Jumat itu menjadi Jumat yang agung. Tanpa Yesus tidak ada Jumat yang agung. Jadi pokok pemberitaan Jumat Agung adalah Yesus Kristus. Dia sudah mati untuk kita. Keselamatan telah diberikan bagi kita. Itu sebabnya kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan atau dapat menakutkan kita. Menakut-nakuti kita, tidak. Sebab Yesus sudah menggantikan diri kita di kayu salib. Nah, peristiwa Paskah ini kaitan dengan Jumat Agung ini, saudara, tentang kebangkitan ini bukan pokok cerita tentang mayat yang hidup lagi, bukan. Tetapi berbicara tentang kuasa Allah dan siapa Yesus itu sebenarnya. Kebangkitan adalah tanda kuasa Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus kepada dunia. Dia telah menang. Dia bangkit menandakan bahwa kuasa kematian itu tidak mampu menahan Yesus. Kekuatan kubur, tempat pemakaman yang menandakan dia kalah, tidak mampu menahan dia. Lewat Paskah itu yang berkaitan dengan peristiwa Jumat Agung itu mempertegas Yesus bangkit, dia menang, kuasa Allah
telah menaklukkan segala sesuatu yang ditakuti oleh dunia, yang ditakuti oleh Anda dan saya. Maka kalimat Ia telah bangkit itu sangat penting untuk kita. Bahwa Yesus telah menang untuk Anda dan saya, bukan untuk dirinya, tapi untuk Anda dan saya. Itu sebabnya waktu Yesus disalib, bacaan yang kemarin Jumat Agung, perempuan kenapa kau nangisi aku? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Jadi Yesus jangan ditangisi. Jangan orang katakan, oh kasihan Yesus. Bukan, jangan dikasihani. Justru dia mati untuk kita. Dia datang untuk kita. Jangan kata, kasihan ya Pak ya. Kita lihat di film, kasihannya Yesus dipukul-pukul ya. Memang dia datang untuk itu. Karena barang itu atau tindakan yang dilakukan oleh dunia kepada Yesus seharusnya untuk kita. Tetapi dia menggantikan Anda dan saya. Dan dia mengalahkan semuanya itu. Itu berita tentang Paskah. Dia bangkit. Dia menang. Saudara, yang pertama yang sangat penting untuk Anda dan saya. Dia bangkit. Dia menang. Dia Tuhan. Dia yang maha kuasa dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia yang menyelamatkan dunia ini. Dan anugerah Allah disiapkan untuk dunia ini. Itu sebabnya peristiwa Jumat Agung dan peristiwa Paskah berpokok pada diri Yesus. Itu berita utamanya. Saudara, kalimat selanjutnya dalam bacaan ayat 6 tadi bilang begini, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi penulis Injil Markus ini menegaskan, silakan cari, tidak ada lagi mayatnya di sini. Suatu ungkapan iman bahwa dia bangkit dan memang dia tidak ada lagi di sini. Suatu ungkapan kesaksian bahwa itu nyata. Itu nyata dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan adalah masih di ayat yang 6. Kalimat yang pertama, orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Saudara, kenapa dia ungkapkan itu? Jangan takut. Saudara dan saya manusia di dunia ini takut dengan kematian. Takut dengan setan. Takut melihat tempat pemakaman, bahkan lihat mayat pun takut. Tidak sedikit ada pelayan-pelayan Tuhan atau orang yang mengatakan diri dia pelayan Tuhan, dia gak berani melihat mayat. Karena mungkin masuk dalam pikirannya sesuatu yang menakutkan. Itu sebabnya saya katakan jangan takut. Itu sebabnya saya sering katakan dan selalu katakan dan akan selalu saya katakan selama aku hidup sebagai pelayan Tuhan. Kematian bukan berita duka cita bagi orang yang percaya dengan peristiwa Paskah. Kecuali Anda tidak percaya. Bagi orang yang meyakini tentang peristiwa Paskah Kristus itu, kematian bukan berita duka cita. Tetapi itu satu alat di tangan Tuhan untuk kita kembali kepada Dia dalam kebahagiaan abadi, kemuliaan abadi. Yang kedua, jangan takut. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita gak menghadapi iblis barangkali atau setan atau apa, tapi menghadapi virus corona yang menakutkan begitu banyak orang. Apakah Anda dan saya juga takut? Maka firman Tuhan yang mengatakan pada Anda dan saya, jangan takut. Tapi bukan berarti kita bersikap sembrono, tidak. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, membentengi diri kita dari bahaya virus corona itu. Tapi perkataan Tuhan jangan takut itu sangat penting. Karena ketika orang dalam ketakutan, bahkan orang yang mengatakan kalau orang takut malah virus itu berbahaya sekali.
Tapi orang yang tidak takut karena berlindung pada peristiwa Paskah itu, pada kekuatan Paskah, kuasa Paskah itu, hatinya selalu gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang membuat Anda dan saya selalu mengucap syukur. Hidup selalu gembira. Kehidupan yang sulit, yang orang katakan sangat sulit pada masa kini, bukan menjadi alat atau sesuatu yang bisa menghalangi Anda dan saya untuk selalu bergembira di dalam Tuhan. Jangan takut, itu sangat penting. Tuhan tahu manusia selalu takut, takut ini, takut itu. Dia cuma berpesan satu kepada Anda dan saya, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, percaya penuh pada peristiwa Paskah itu, dia tidak akan takut dengan apapun juga. Dan dia bisa menikmati kehidupan ini sebagaimana seharusnya. Penuh dengan kegembiraan. Apa yang bisa dia buat untuk Tuhan. Melayani apa yang dia bisa buat. Dengan gembira. Sekali lagi, tentu dalam situasi ini tetap kita menjaga kesehatan kita, makan minum yang cukup dan seterusnya. Orang bilang menjaga jarak dan lain sebagainya, aturan yang diberikan bagi kita. Apa yang perlu kita lakukan. Tapi jangan sampai ketakutan itu lalu menghantui hidup kita. Itu yang Tuhan tidak mau. Karena takut menghilangkan kita semangat kita. Takut menghilangkan kita untuk selalu bergembira dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jemaat GPIB Petra Bogor, itulah pesan Paskah untuk kita. Berpegang teguhlah, percayalah, Roh Tuhan, Roh kebangkitan itu terus menuntun perjalanan hidup kita sampai kita kembali ke rumah Bapa. Jangan takut, berpegang teguh pada berita Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Amin. Turun ke dunia
Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian pengakuan iman rasuli. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama dengan sikap yang benar, dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita memulainya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari saudaraku yang kekasih, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabdamu, firmanmu sebagai pesan Paskah bagi kami semua, khususnya GPIB Jemaat Petra Bogor, dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu lewat ibadah ini. Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkan hati kami, agar kami sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk kami juga. Itu sebabnya kuasa yang telah dinyatakan bagi dunia dan juga telah dinyatakan kepada kami membuat kami tak perlu takut menghadapi kenyataan hidup ini. Terlebih situasi kondisi pada saat ini, Tuhan. Mungkinkah kami mulai bimbang, mulai ragu, khawatir, mulai muncul rasa takut dalam hati kami. Biarlah berita Paskah itu meneguhkan dan menguatkan kami semua. Tuhan, kuatkanlah umat-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara Indonesia tercinta, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat tinggi negara dalam melaksanakan tugas mereka demi kesejahteraan, keamanan, kemakmuran bagi masyarakat bangsa negara tercinta, khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, mampukanlah hamba-Mu Bapak Presiden bersama Wakil Presiden dan seluruh pejabat tinggi, para menteri. Tuhan, tolong dan biarlah kami sebagai anggota masyarakat yang dipimpin oleh mereka. Kami mau dengar-dengaran akan nasihat-nasihat, pesan-pesan yang penting untuk keselamatan kami, kesehatan kami, kebersamaan kami. Dan lewat itu terutama oleh kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan menghalau virus corona itu dari bumi Nusantara ini. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami, lindungilah masyarakat bangsa Indonesia. Tuhan, tolong bahkan bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini, mereka juga menderita karenanya. Tuhan, Engkau datang, Engkau mati, Engkau bangkit untuk seisi dunia ini. Biarlah lewat peristiwa ini juga kami disadarkan, diingatkan, kami tak bisa selamat, tak bisa menghadapi semua ini kalau kami jauh dari Tuhan yang hidup itu. Biarlah anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi dunia ini. Engkau menyadarkan dan membuat orang sadar dan bertobat kembali ke jalan yang benar dan datang padamu Tuhan. Anak-anak-Mu yang Engkau kasihi yang selama ini melupakan Engkau, biar lewat peristiwa ini mereka sadar dan mereka kembali kepada Tuhan. Berkati Pemda Kota Bogor, Pemda Kabupaten Bogor, para pemimpin kami. Bencana alam yang masih terjadi di bumi Nusantara ini, Tuhan tolong.
Gereja-gereja di atas muka bumi ini, para hamba Tuhan Kau berkati. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan di atas di bumi Nusantara ini Tuhan berkati. Jajaran GPIB, Fungsional Majelis Sinode GPIB dan seluruh stafnya Engkau berkati. Terkhusus GPIB Jemaat Petra Bogor dalam menunaikan tugas dan panggilan pelayanannya sesuai dengan program kerja yang berlaku. Tuhan berkati. Bapa, biarlah kami tetap bersatu dalam kekuatan kebangkitan Kristus. Berkati seluruh umat-Mu. Dan kami terus bahu-membahu bergandengan tangan dalam membangun persekutuan ini. Berkati seluruh umat-Mu. Dengan berkat Tuhan mereka boleh memberikan dukungan sepenuhnya untuk menunjang pelayanan kesaksian persekutuan GPIB Jemaat Petra Bogor. Tuhan tolong. Ada yang sakit di rumah sakit, dalam kelemahan fisik, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Anak cucu kami dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, mereka pun harus belajar di rumah masing-masing. Berikan mereka tetap semangat untuk belajar, bertekun. Dan dalam bimbingan para orang tua mereka penuh cinta kasih. Dan peristiwa yang kami alami suatu kesempatan yang indah agar terjalin erat hubungan kami orang tua terhadap anak-anak kami. Kami punya waktu yang begitu banyak untuk selalu berkumpul keluarga. Di sana Tuhan ada membimbing kami. Berkati para pemuda-pemudi saudara kami yang mencari lapangan pekerjaan usaha, Tuhan buka jalan. Mencari pendamping hidup, Tuhan tolong. Tuhanlah yang akan mempertemukan mereka dengan jodoh yang berasal dari Tuhan bila tiba saatnya itu. Dan ada yang sedang mempersiapkan diri memasuki perkawinan kudus, Tuhan berkati, Tuhan ikut campur tangan, apa yang kurang Engkau cukupkan. Profesi dan pekerjaan warga jemaat, swasta, sipil, TNI, Polri, Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka. Biar mereka tetap mengikuti dengan disiplin aturan-aturan yang berlaku di mana mereka bekerja. TNI, Polri, mungkin ada yang bertugas jauh dari kami, bahkan di daerah-daerah konflik. Tuhan tolong lindungi mereka. Menjalankan tugas dengan tepat dan benar, dan tiba waktunya mereka kembali. Mereka boleh kembali berkumpul dengan keluarga, bahkan dengan kami semua dalam selamat sejahtera Kristus Tuhan yang bangkit itu. Yang lansia, janda, duda, yatim piatu, Tuhan melihat mereka. Biar mereka juga merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Banyak yang bersuka cita, mungkin telah bertemu dengan jodohnya. Mungkin telah mendapatkan lapangan pekerjaan usaha, atau naik gaji, naik golongan, naik pangkat, atau hal-hal lain, mungkin segera akan dapat THR atau gaji ke-13 dan seterusnya. Bertambah usia perkawinan, usia kelahiran. Biarlah umat-Mu berlutut di hadapan Tuhan, mengakui dengan hati yang tulus semua karena kasih sayang Tuhan. Bahkan kami boleh tetap dalam keadaan kondisi fisik yang sehat dan kuat, dan kami tetap diberi kecukupan oleh Tuhan. Biarlah kami bersorak-sorai dan bersyukur. Sungguh Kristus yang bangkit itu telah menampakkan diri bukan hanya kepada Thomas dan murid-murid yang mula-mula, tetapi kepada kami dan keluarga kami juga. Kami tak perlu lagi takut. Ya Tuhan, terima kasih Kristus yang bangkit. Terima kasih untuk setiap mereka yang boleh melayani pagi ini, para presbiter, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, sound system. Tuhan berkati. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi setiap mereka yang mengikuti, yang ambil bagian dalam rangka Paskah Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk pada bagian pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Saudara-saudara seiman, marilah berdiri, kita menyerahkan persembahan ini pada Tuhan dalam doa syukur. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami membawa persembahan dalam ibadah ini sebagai ungkapan syukur dari hati yang mengasihi Engkau dan berbagi dengan sesama yang menderita. Kami memberi dengan pengharapan penuh bahwa Engkaulah sumber berkat melimpah. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini, sehingga berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali.
Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor, rangkuman Warta Jemaat Minggu 12 April 2020. Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor mengucapkan Selamat Paskah 2020. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia Bapak Yonatan Mailoa. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk mengadakan aset gereja dan sarana pendukung ibadah dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja Bapak Tommy. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kami akan membacakan pesan Paskah. Pesan Paskah 2020, Majelis Sinode GPIB. Paskah adalah peristiwa penting yang kita ingat rayakan setiap tahun. Kita mengimani bahwa Yesus yang mati karena dosa manusia telah bangkit. Kebangkitannya membuat iman percaya kita kepada Yesus menjadi tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Kaum perempuan di sekitar kebangkitan Yesus datang pagi-pagi hari membawa rempah-rempah untuk meminyaki jasad Yesus. Sekalipun mereka khawatir siapa yang menggulingkan batu besar, namun kekhawatiran tak menghalangi langkah untuk terus bergerak maju. Semangat ini membuat mereka menjadi saksi pertama peristiwa Paskah. Menurut Injil Sinoptik, peristiwa ini membuat kaum perempuan itu terkejut dan takut. Namun malaikat yang dijumpai menguatkan mereka dengan kata, "Jangan takut," dan mengarahkan mereka untuk menyampaikan peristiwa ini kepada para murid. Sekalipun perempuan-perempuan itu belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi mereka melakukan arahan yang diberikan. Paskah mengingatkan kita juga tentang sejarah umat pilihan Allah, yakni Israel. Bagi bangsa Israel, Paskah merupakan peristiwa penting dalam syiar iman mereka. Paskah berasal dari kata pesah, memiliki arti melewati atau melangkahi. Peristiwa ini dihayati oleh orang Israel pada saat tulah ke-10, yakni kematian anak sulung tidak melanda mereka, serta membebaskan dari tanah Mesir. Paskah mereka rayakan dalam suasana yang tidak kondusif, penuh ketakutan, tergesa-gesa, syarat ancaman, dan ketidakpastian arah yang akan dituju. Namun ada juga rasa gembira karena mereka akan keluar dan bebas dari perbudakan Mesir. Peristiwa itu senantiasa dikenang oleh Israel melalui Paskah secara turun-temurun. Keluaran 12 ayat 14. Dengan perayaan Paskah itu, Israel mengingat lagi bagaimana Allah setia menyertai dan menuntun mereka secara nyata di tanah yang dijanjikannya. Pencobaan di padang gurun menjadi tantangan baru tanpa kepastian kapan akan berakhir. Namun janji penyertaan, topangan dan campur tangan Allah selalu hadir dalam pergumulan yang dihadapi. Pada sisi lain, walaupun tidak sepenuhnya umat memahami bagaimana proses ke depan, namun umat berusaha untuk tetap setia kepada perintah Tuhan lewat arahan Musa. Melalui perayaan Paskah itu, umat diteguhkan secara iman bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap kesulitan hidup umatnya.
baik kesulitan saat itu maupun di hari-hari selanjutnya. Paskah yang kita rayakan selalu menyatukan umat dalam ibadah subuh yang kebanyakan dilakukan di halaman gereja atau di tempat terbuka dengan jumlah kehadiran jemaat yang lebih banyak dari biasanya. Namun Paskah tahun ini kita rayakan dalam kehangatan persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Media online membuat kita terhubung dengan pelayanan yang saudara seiman di tempat yang lain, dan secara iman pasti kita terhubung dengan Dia yang kita rayakan dalam peristiwa Paskah ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga Bumi Pertiwi mendorong gereja khususnya GPIB untuk terus berpikir dan bertindak kreatif dalam menata pelayanan gereja agar tetap menjadi alat berkat Tuhan bagi umat dan masyarakat. Perempuan-perempuan di kubur Yesus dikuatkan dengan berita jangan takut. Sekalipun peristiwa yang terjadi belum sepenuhnya dipahami, Israel merayakan kebebasan dari Mesir dengan tidak jelas hari esok. Saat ini kita mendapat kesempatan istimewa, yakni merayakan Paskah dengan pengalaman yang berbeda. Kristus bangkit, ada hari esok. Itu berita Paskah bagi kita di tengah perasaan sedih karena kehilangan orang-orang terkasih, serta cemas akan kondisi mereka yang saat ini sedang berjuang di ruang-ruang isolasi rumah sakit. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya sampai kapankah wabah ini akan membatasi ruang gerak kita? Berapa lama lagi kita harus merasa khawatir dengan ancaman ketahanan kesehatan diri? Bagaimana kondisi tekanan ekonomi kita ke depan? Apakah akan kondusif, mencemaskan, atau kian tidak pasti? Di tengah kondisi syarat pergumulan, marilah tetap mengimani penyertaan dan topangan tangan Tuhan. Berita Paskah tahun ini mengingatkan kita untuk jangan takut. Beritakan terus iman Paskah dengan memperhatikan arahan-arahan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus yang kita rayakan kebangkitannya tidak pernah lepas tangan terhadap kesulitan hidup umatnya, baik kesulitan saat ini maupun di hari-hari selanjutnya. Di dalam Yesus yang bangkit ada daya untuk menguatkan tatanan gereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Selamat Hari Raya Paskah 2020, Majelis Sinode GPIB. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah Minggu 19 April 2020. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati persembahan saudara hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu marilah kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Bumi sorga bergema,
Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPIB Petra Bogor, kita bersyukur atas anugerah dan kasih sayang Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita semua boleh ambil bagian dalam ibadah Paskah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan dasar itu pula kami semua, majelis jemaat yang bertugas, mengucapkan selamat Hari Paskah Yesus Kristus 2020. Kiranya berita Paskah itu sungguh mendapat bagian dalam hati dan kehidupan kita selanjutnya, sehingga kita selalu kuat dan berani menghadapi kenyataan hidup saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB Petra Bogor. Amin.